saya Abi Iwan di obrolan pertama Garansi Jalur Langit. Aku kemarin kan lagi biasa scrolling ya, nemuin sebuah video tuh ya, itu diceritain gimana ada seorang yang menghamburkan uang, tapi saat yang sama dia sangat sedih, bercampur kesal, marah karena uang itu hampir tidak ada gunanya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Penyakitnya sangat berat gitu. Kadang-kadang aku juga berpikir ya, kenapa ya kalau orang misalnya lagi banyak pikiran ya, kok larinya ke garu-garu gitu ya. Cerita pertama menggambarkan kalau orang nggak punya perhatian terhadap masalah kesehatan sampai pada keadaan yang kronis, tuh uangnya padanya walaupun dia punya itu nggak ada gunanya gitu. Nah, kalau kamu sendiri gimana ya melihat soal-soal seperti ini? Kan kesehatan juga aset yang sangat penting. Tapi sekarang ini banyak orang selain tadi bermasalah dengan finansial, dengan kecemasan, terus sakit yang bertahun gitu ya. Kadang fenomena ini disikapi dengan ya kayak sakit ya dia, orang kan pengen sembuh kan. Ya itu. Ada dari yang istilahnya medis, pakai alat, sampai yang terapi tanpa diapa-apain, izin Allah bisa sembuh. Dan fenomena ini sekarang sebetulnya ini insya Allah ini solusi-solusi itu dekat, cuma karena kita tidak tahu, tidak paham, tidak mencari juga ya, akhirnya ya nggak ketemu gitu. Pusing, megang kepala itu kan sebetulnya alam bawah sadar secara tidak langsung kan. Terus orang lagi ada masalah di sini sakit itu, kadang dia megang dada gitu ya. Kita tanyain aja ya ke Pak Dokter ya. Pak Dokter, gimana tuh video kayak gitu tuh apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan itu? Baik, kembali kepada bicara perilaku ya, sama Yudi. Saya manggil Ustadz aja deh, Ustadz Yudi nih. Ustadz Yudi. Kalau dia seorang terapis, di Bandung. Jadi kita tahu bahwa perilaku itu seringkali kita tidak jaga, sehingga kepantasan itu dilanggar. Nah, karena sering dilanggar, tentu ada efek-efek yang membuat dari faal dunia kesehatan fisik akan terganggu. Pertanyaan berikutnya dok, ini nih ya, berarti kita banyak nggak sadar dok. Pengalaman Ustadz Yudi gimana yuk? Soal sadar nggak sadar. Kita tadi kan obrolan Pak Dokter kan larinya ke sana itu ya. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu itu tanpa kesadaran atau gimana tuh? Tadi baru sadar. Allah itu di Quran surat Dariyat yang aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, ini ada kaitannya dengan perilaku juga. Jadi ketika ibadah, misalnya contoh ya, mata kita kan harusnya diciptakan untuk ibadah. Nah, ini ketika dia belok sedikit, lihat yang tidak sepatasnya gitu ya. Nah, itu siap-siap ada sesuatu. Nah, nanti sebagai akibat. Ya, nanti kita tanya kepada dokter nih, itu secara perilaku bagaimana? Dari mata yang tidak dipakai untuk ketaatan dipakai maksiat kan? Nah, insya Allah ada sesuatu itu, mengundang sesuatu lah. Tapi lebih komplit ini, Kak Abdul kalau kita nggak tanya ke yang ahli gitu ya, Pak Dokter Haji Rudi ini kita, itu gimana dok? Ya maksud saya, kita itu sebetulnya banyak sadar atau nggak sadar sih ya. Sehingga tadi kan ngeri juga ya, akhirnya orang ya kayak putus asa juga boleh gitu karena penyakitnya yang demikian kronis gitu kan ya. Sampai begitu dok dampaknya. Jadi begini ya, jadi perilaku yang nggak dikelola itu menyebabkan biaya tinggi. Contoh, kita hobi makan nih, apapun kita makan, akhirnya nunggu waktu kan, kolesterol, akhirnya menunggu obat, kolesterol, akhirnya tubuh makin gemuk, akhirnya kita butuh diet, obat, suplemen diet. Jadi ketika perilaku itu melampaui kepantasan, tentu ada dampak yang pengaruhi tiga itu, yaitu apa? Faal, psikis, dan batin. Contoh, ada makanan sel, ada makanan manusia. Nah, intinya perilaku yang harus dijaga juga. Jangan-jangan kita hanya makan makanan manusia, tidak makanan sel. Kebanyakan. Nah, begitu juga dengan perilaku kita. Jangan-jangan kita sehat menggunakan sesuatu yang memang kimiawi terus. Nah, tidak ada
di sana untuk berolahraga, bahkan untuk psikis yang sehat, mental healthy. Nah, ini harus kita jaga. Baik, hari ini kita bahas saja bagaimana perilaku bisa mengubah segalanya. Makanya di sini cocok nih dengan Abi, dengan Mas Satudi, bagaimana sadar perilaku menjadi salah satu unsur solusi sehat bersama SAPU, sadar perilaku. Begitu, Bi. Dan ini Dok, ternyata sadar perilaku ini tidak hanya bab kesehatan, Bab apa tuh? bisa bab finansial. Oh, bisa ya? Bisa berefek ya, bab kecemasan tadi, atau mental healthy ya, kesehatan tentang atau kejiwaan. Nah, ini ternyata fenomena ini di luaran sana ya, orang tuh mencari pengen, misalkan dia lagi cemas, banyak kan larinya kemana coba kalau lagi cemas, apalagi Gen Z, Gen A ya, itu ya mengunci di kamar gitu ya. Terus kalaupun curhat ke seseorang itu pun tidak jadi solusi kan, karena istilahnya apabila berbagi nasib mah, adu nasib mah, kita cerita ke kawan, kawan kita juga lebih berat ternyata masalah. Nah, insya Allah SAPU ini mudah-mudahan bisa jadi solusi ya Dok. Ketika tadi kan apalagi di Jakarta ada fenomena temen jalan, temen curhat, mereka sebenarnya mencari solusinya gimana ketika ngalami itu ya. Apalagi Gen Z ya. Makanya SAPU ini mudah-mudahan jadi jawaban ya Dok, bagi kawan-kawan sahabat yang lagi mengalami kondisi-kondisi begitu. Nah, ini relevan banget ya di kondisi sekarang yang ekonomi nggak baik-baik saja. Video pertama tadi kan ya kita bahas ya. Kalau orang misalnya nggak punya perhatian terhadap masalah perilaku, dia bisa jadi boros ya Dok ya. Karena penyakitnya boleh jadi sering berulang dan dia ya sayang kan, uang bisa digunakan buat hal-hal yang penting. Gimana tuh Dok? Benar nggak Dok? Sebenarnya sih semuanya benar. Semua benar. Benar. Tinggal optimalnya di mana, fokusnya di mana. Contoh ya, dia boleh saja boros itu sesuatu memang yang perlu dioptimalkan. Ketika dia bersedekah, boros boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh ya? Boleh. Malah itu membuat perilaku jadi baik kan. Yang nggak boleh adalah boros sesuatu yang ditinggalkan. Contoh. Kita tahu sama-sama tahu bagaimana kita menginvestasikan sesuatu yang sebenarnya itu ujung-ujungnya menyakitkan. Iya, benar ya. Sering kan kita investasi, contoh apa yang bisa menyakitkan? Kita investasi teman banyak nih, tapi kalau teman banyak itu membuat kita nggak baik-baik aja, sebaiknya kita hindari teman-teman yang perilakunya tidak sesuai dengan yang sejalan dengan visi misi kita. Ya kan, makanya pertama kita bicara perilaku aja, perilaku yang tidak memperbatasi itu yang harus kita jaga. Contoh. Kalau kita mau sehat tidurnya kan harus berapa jam? Minimal 6 jam kan? Nah, itu perilaku tidur aja kita harus jaga. Nah, terus kalau perilaku nggak dijaga, yang pertama kali akan mengalami apa? Mata pedes, mata pedes, oksigen kurang, nggak nyambung. Nah, akhirnya di sini kan bukan manusia, tapi perilakunya itu yang menyebabkan outputnya sehingga tidak konsentrasi. Nah, ini hari ini sebenarnya yang mau saya bahas dan kita bahas itu adalah tadi bagaimana mengatasi jalan keluar terhadap keuangan dengan perilaku itu. Nah, kenapa? Karena kita suatu sebab, negara ini lagi kurang baik atau lagi kurang pas. Kita kejauh sebenarnya enggak, di sana juga masih ada yang baik kok gitu. Nah, jadinya menjelaskan ya. Tidak, contoh gini, di bumi ini kan yang malam bagian apa? Kan ada juga yang siang. Nah, kita tidak boleh ngomong bahwa bumi ini lagi malam, tidak boleh, tergantung kita di mana posisinya. Benar ya. Iya dong. Kalau kita lagi di Eropa mungkin lagi pagi. Aku sering begitu loh Dok, di tugas-tugas kemediaan bisa jadi host ya. Aku kadang-kadang sering lupa gitu ya. Wah, Sobat Harmoni, saat ini kita sedang Kota Bandung sedang hujan ya. Terus ada yang masuk nih, enggak tuh di daerah saya ternyata hujan lokal. Betul nggak? Kalau sekarang ini gitu ya. Jadi kita mulai hari ini bagaimana dasarnya sebuah sadar perilaku itu menyebabkan 3 yang sehat keuangan, sehat mental, dan sehat kesehatan. Nah, kita bahas itu lebih tajam lagi dalam sadar perilaku dengan program garansi Jalur Langit. Nah, kenapa ada garansinya? Karena Allah sudah menjamin siapa-siapa yang mengikutiku
insya Allah semuanya aku jamin, aku cukupkan. Nah, ketika perilakunya tidak sesuai sinkron dengan jaminan Allah, insya Allah tidak akan dijamin, betul nggak? Iya. Nah, gitu. Tadi ayatnya ya. Apa tuh ayatnya? Ingetin lagi. Ya tadi yang Allah tidak ciptakan jin dan manusia ibadah kan. Cuma kalau bahasa Pak Dokter lebih kekinian perilaku. Dari sudut pandang lain lah. Ya. Dari yang saya tahu ya bahwa apa sih Allah berfirman bahwa jika engkau bertawakal, aku nyadar keluarnya. Nah, tubuh kita ini milik Allah. Kita sebagai hamba pasti perilaku hamba. Ya. Nah, tanda kutip seringkali kita perilaku bukan hamba loh. Sementang Allah, contoh qadarullah, malam buat tidur bagi yang normal ya. Dia buat begadang. Ya kan, contoh yang normal orang cari ilmu, tapi dia mencari apa? Mencari kebahagiaan. Akhirnya dia hampa bahagianya tanpa ilmu, bener kan? Nah, gitu. Makanya di sadar perilaku akan membahas fenomena-fenomena yang lebih tajam, bagaimana konkret, bahkan penyakit bisa langsung sembuh dengan perilaku yang sudah berubah. Penyakit bisa langsung sembuh? Bisa dong. Nah, contoh penyakit sembuh apa coba penyakit sembuh? Ketika dia mengalami depresi dikasih obat berkali-kali, tapi ketika dia sudah tobat, dia bisa langsung sembuh karena kesembuhan pertama adalah dari diri dia sendiri, seperti itu. Oke. Yud, ada pesan nih buat pemirsa. Ya. Buat ini kan yang pertama ya, Ya. obrolan kita yang pertama. Jadi ini Bi, perilaku ini kadang tanpa kita sadari tadi ya, alam bawah sadar kita yang nyetir gitu ya. Padahal ini bisa dimanage ya. Bisa. Asal tadi tahu ilmunya dan paham ilmunya, itu satu. Kedua, perilaku ini Dok, tapi ini sesuatu yang kalau tadi istilah Pak Dokter, kita cuma sakit itu kalau boleh itu Dok diundang ya oleh perilaku kita, itu tanpa kita sadari. Kita sendiri yang mengundang sebetulnya. Tanpa kita sadari. Karena tadi kalau istilah Pak Dokter itu, kita kalau masuk ini ada zona roh, ini zona makhluk. Kita kadang masuk ke zona ini. Dan itu siap-siap gitu akan mengundang sesuatu tadi. Dan ini fenomena ini, insya Allah dengan programnya garansi jalur langit dengan metode saku tadi sadar perilaku, kita akan coba bantu, bahkan tidak hanya dibantu, didampingi, terus di kalau coach mah ya kayak di coaching gitu loh, lebih dalam gitu. Jadi ketika ada seseorang nih lagi hampa, lagi galau, bingung gitu ya, insya Allah saku siap menjadi sahabat gitu. Dan mensikapi harus bagaimana, apalagi di generasi dari Gen Z, ini mereka selain mencari jati diri ya, insya Allah ketemu saku ini jadi jawaban, solusi buat sahabat-sahabat semua. Ya, kadang-kadang aku juga suka berpikir ya, generasi kita kadang-kadang juga suka, satu sisi memang ada ya setiap waktu punya kekurangan ya, generasi juga kadang-kadang kayak generasi milenial kan dibilangnya generasi strawberry. Lemah gitu ya, kayak strawberry kayak indah kan, dibilang indah cuma lembek gitu. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak terima gitu ya. Artinya ya kita juga punya seperti itu kok ininya. Jadi punya mereka punya pendapat sendiri juga. Tidak sepenuhnya salah ya Dok ya, orang menjelaskan maksudnya masa sih dia generasi sekarang tuh seperti lembek gitu ya. Tidak kuat ya, enggak juga kata mereka ya. Saya pikir benar ya. Ini kebiasaan kita suka menjelaskan orang tuh kenapa ya Dok ya? Ya kan sekarang gini, kita sudah dikasih sama Allah pohon itu kan dengan berbagai karakter. Ya. Ini pohon bagus. Apa ini bagus? Buahnya, dahannya, batangnya, cabangnya, rantingnya, bahkan akarnya. Jadi Allah itu tidak pernah membuat sesuatu itu seperti tidak ada hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmah. Jadi kalau lihat pohon, apanya nih? Tergantung sudut pandangnya. Kalau kita memang lihat buahnya, oh buahnya jelek, tapi lihat ya daunnya mungkin indah. Nah jadi tergantung. Bagian senang batangnya, oh batangnya kuat, bagus pohonnya. Buat apa? Mungkin buat penyangga rumah, tiang. Nah jadi tergantung sudut kita. Nah sehat juga sebenarnya tidak tergantung oleh obat atau herbal atau apapun. Bisa diri dia sendiri yang menyembuhkan. Nah, jadi mulai hari ini betapa kita wajib belajar tentang ilmu mindset. Jangan sampai ada kesesuaian mindset gara-gara kita kurang ilmu tadi atau kurang pengetahuan.
Di situ terasa itu. Wah nih, nanti pemirsa bisa ikutin terus ya obrolan kita ini. Sekaligus juga kalau mau langsung boleh ke dokter ya. Oke. Bisa. Kita sebenarnya dalam waktu dekat ini, Bi, insya Allah mau ada acara. Ada acara. Boleh disampaikan, Dok, ya? Ya nanti mungkin kita ada event di Bandung, di CC juga, Oh iya, beberapa di CC. tempat. Oke. Tapi yang pasti untuk orang Bandung, Spesial. tiap minggu kita akan sharing-sharing bersama Saku. Iya. Sadar Selaku untuk mengobati berbagai hal, memulihkan dari keuangan, kesehatan, bahkan psikis. Iya. Kita tunggu aja tuh dokter Yudi dengan nama Abi Iwan, Ustadz Siap. Yudi. Ustadz Yudi. Insya Allah ditunggu ya para pemirsa, dalam waktu dekat kita akan ada acara offline ya, Dok, ya. Offline lah, di hybrid. Hybrid ya. Dan ini insya Allah tadi bagi teman-teman yang lagi galau, lagi bingung dalam sikapi kehidupan ya, insya Allah Pak Haji Dr. Rudi dengan program Garansi Jalur Langit Medan Sakubi hadir di Bandung. Kayaknya asik banget ya. Nanti kan orang banyak. Kalau menurut saya sih kalau nanti yang misalnya boleh curhat, ya curhat boleh aja nanti kan. Tapi ada bagian-bagian itu nanti orang mau curhat tuh bisa saja kan dia karena dia udah siap bisa bercerita dan ceritanya bisa jadi pelajaran kan buat yang lain kan. Jadi kita Dan ini di training atau apa ya, boleh dibilang training ini komplit, Bi. komplit. Bahas tentang finansial, kesehatan, Iya, termasuk tadi ya, masalah psikis. iya betul. Dan ini tadi apalagi tadi kata Abian, ini generasi yang lembek. Ini insya Allah tak lembek lagi. Kalau Iya, tahu benar, ilmunya, ya. paham, bahkan tadi tahu kunci-kuncinya di saku, insya Allah nanti bisa jadi solusi lah, insya Allah. Izin Allah. Dan ini akan hadir di Bandung. Oke. Coming soon. Ya. Nah, Tunggu aja. kambing sung habis Kurban. kurbannya. Coming soon, coming soon. Oke, terima kasih Pak Dokter, makasih nih ya. Sama-sama. Kita sama-sama nanti ya. Siap. Untuk bersama dengan warga Bandung di program Saku. Sadar Perilaku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.